Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuhu. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya, terutama Kak Una, terima kasih meluangkan waktunya untuk Grand Enviro untuk membicarakan tentang lingkungan, khususnya di Pulau Gak. Ini kayaknya Pulau Gak lagi happening. Soalnya ada Iya, isu-isu isu-isu itu pembebasan lahan untuk tambang nikel ya. Soalnya di sana tuh yang saya tahu tambang nikel terbesar itu namanya PT Gat Nikel ya, kalau tidak salah. mm, Nah, itu kebanyakan orang kan taunya cuma Raja Ampat kan. Nah, tapi mungkin dari kawan kita akan dapat gambaran besar tentang Pulau Gak tersebut. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu background Kak Una ini seperti apa. Boleh perkenalan dulu Kak Una? terima kasih Kak Wiwit. Aduh, senang banget bisa bergabung dan diundang sama Green Enviro ini. Senang banget Hmm. pokoknya. Apa Jadi, dong? tahan dulu dong. Jadi sebenarnya Uh-uh. em, Hmm. nanti saya mau jelaskan terkait dengan biodiversitas yang ada di Hmm. pulau-pulau kecil ya dan pesisir. Hmm. Kemudian mungkin kita bisa ambil salah satu contohnya adalah di wilayah Raja Ampat, bisa juga kita ambil contoh di Pulau Gak karena salah satu wilayah yang aktivitasnya juga banyak dan beragam gitu ya. Hmm. Dan sebelumnya kita perkenalkan ya, nama saya itu Rajuna Muhammad Wahid, dipanggil Una. Kemudian saya sebelumnya itu praktisi HSE, keselamatan dan lingkungan. Kemudian saya sekarang adalah seorang konsultan lingkungan, tapi fokus saya sekarang di inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian saya juga seorang pengajar ya, guru di SMA Persiapan sebagai guru di bidang studi pendidikan lingkungan. Oh, ternyata kawan ini guru juga ya. Berarti Iya, ini ya, ilmu lingkungannya mengalir sama murid-muridnya juga. alhamdulillah. Semoga ya. Alhamdulillah. Ya semoga. Iya, semoga Amin. ya maksudnya semoganya tuh bisa Semoganya ditanamkan terkena gitu di dari otak muda. mereka ya. Masuk gitu Iya, ya. cuma lewat aja gitu kan. Uh, Kayak ya. yang lagi hype-hype sekarang sih. Iya, lagi hype sekali. Berarti kakak berarti pembahasan kita ini tentang biodiversitas yang di pesisir dan pulau-pulau kecil ya, termasuknya Pulau Gak ya kak ya. Enggak gitu, iya. Uh-uh. Kira-kira Kebetulan saya kalau dari sana kan. iya. Kebetulan maksudnya kebetulan juga saya dari sana gitu kan. Saya Iya, seorang yang tinggal di sana. tapi Kakak bukan dari sana juga? Dari sana, saya Oh, dari Pulau Gak? asli ya asli orang Pulau Gak. Terus kalau misalnya Mhm, pasti orang bilang, "Itu kenapa begitu?" Ya kan, ya karena mmm, sudah di namanya pesisir ya, rata-rata itu khusus di Gak ya, itu sudah mhm. ada percampuran budaya juga, terus akhirnya saya juga ibu saya ada orang ini, ada orang ini gitu. Oh, berarti memang Kak Una ini dia asli dari Pulau Gak, asal-usul Iya, nenek betul. moyangnya, bapak ibunya juga dari Pulau Gak. Berarti ya Iya, bapaknya berarti ini bisa dibilang juga. endemik ya? Saya termasuk yang endemik ya. Artinya saya Iya, bisa endemik. bertahan hidup di Plogak ya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang loh, Masya Allah. Ya Allah, iya kan? Nah, Kak, ini kan banyak orang belum tahu Pulau Gat itu persisnya di mana sih sebenarnya di Pulau Papua ini. Kan orang taunya Raja Ampat. Raja Ampat ini kan termasuk luas ya, termasuk mungkin banyak pulau-pulaunya. Nah, Pulau Gat ini persisnya di mana? Di bagian barat kah, timur kah, atau utara, selatan? Itu persisnya di mana Pulau Gat ini? Mungkin bisa kasih Jadi gambaran sedikit. jadi Plogak itu ada di Provinsi Papua Barat Daya, kabupatennya Raja, kecamatannya Waigeo Barat Kepulauan, pulaunya nama Gak, posisinya paling barat tanah Papua.
paling barat. Oh ya barat. Oh paling Pulau barat. Gak itu, iya Pulau Gak itu perbatasan antara, pokoknya kalau sudah sudah memasuki Pulau Gak, berarti Anda telah memasuki tanah Papua. Gitu. Wih, Masya Allah. Berarti yang dimaksud Raja Ampat, wisata Raja Ampat itu termasuk Pulau Gak ini ya? Iya, Raja Ampat itu adalah kabupaten. Oh, kabupaten. Kecamatannya termasuk Pulau Gak? Pulaunya termasuk Pulau Gak itu. Jadi orang tuh salah persepsi ya. Kadang orang tuh pikir, oh Raja Ampat itu yang pulau-pulau itu, yang indah itu. Padahal Raja Ampat itu adalah nama kabupaten. Pulau yang indah itu adalah bagian dari Raja Ampat. Banyak sekali ekowisata di Raja Ampat. Ada Painemo, ada Wayak. Itu tuh yang memiliki ekosistem kars ya. Jadi dia batuan-batuan kapur gitu. Itu dia. Oh, ada mineral kapur ya? Kas di sana. Iya, di sana. Jadi Raja Ampat ini adalah salah satu penyumbang ya biodiversitas yang paling tinggi ya. Karena Indonesia ini kan disebut sebagai mega biodiversitas ya, artinya dia memiliki banyak sekali ya, dan termaksud salah satunya disumbangkan dari Raja Ampat, karena Raja Ampat ini juga punya banyak sekali ekosistem yang ada di dalamnya, dan otomatis juga biota dan floranya juga banyak, yang endemik juga gitu. Kalau di Pulau Gaknya sendiri berarti biodiversitasnya tuh termasuk bagus atau bagaimana Kak? Mungkin bagusnya dari segi karena ada aktivitas manusia yang semakin bertambah, atau mungkin dia masih tetap mempertahankan keanekaragaman hayatinya. Ini tuh agak sensitif ya. Karena bisa dibilang itu Raja Ampat sekarang adalah wilayah yang lagi gencar-gencarnya untuk pengembalian fungsi lingkungan. Lagi gencar-gencarnya. Dan bahkan bisa dikatakan Raja Ampat sekarang itu lebih yang dulu ya. Karena sekarang tuh sudah peningkatan biodiversitasnya sudah sangat bagus, dan untuk Gak sendiri adalah salah satu pulau kecil ya, tapi memiliki ekosistem yang beragam. Dan salah satunya ada pertambangan di situ. Jadi pertambangan ini kan nggak sembarang ya. Tanahnya jenis apa dulu nih, ekosistemnya apa dulu nih, kayak gitu. Nah, kalau di Gak itu banyak ekosistem yang di sana. Yaitu tanah ultra basah, di mana di sana itu logamnya tinggi, kandungan mineralnya tinggi ya, salah satunya nikel, kemudian ada kobalt juga, ada krom juga ya kalau nggak salah, seperti itu, sehingga di sana adalah lokasi pertambangan seperti itu. Dan memang kondisinya itu adalah Gak itu merupakan salah satu pertambangan ya dengan kualitas nikel terbaik, dan posisinya juga sudah sangat lama sekali. Jadi dia bukan hype baru sekarang ya. Dia tuh udah lama banget, mungkin dari tahun 70-an mungkin ya. Orang tua dulu, kalau kata papa saya sih gitu ya. Sudah lama banget perusahaan. Hanya saja memang pas dia ada kadang tutup, kadang buka ya, karena berbenturan dengan regulasi. Seperti itu. Oh, berarti perusahaan di sana kadang tutup, kadang buka juga ya? Tidak ya, seterusnya karena beroperasi. Maksudnya kadang tutup kadang buka ini bukan maksudnya tiba-tiba tutup, tiba-tiba buka. Maksudnya dari lama, dari tahun 70-an itu dia pernah eksplorasi dulu, kemudian pernah tutup karena regulasi, kemudian dia eksplorasi lagi, terus pernah tutup lagi, kemudian dia sekarang sampai di eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam gitu. Jadi ada regulasi, dia ceritanya sejarah panjang gitu ya kalau Gak itu.
Dan memang GAK itu Pulau Kecil tadi saya bilang ekosistemnya banyak ya, ada ekosistem pantai, ada terumbu karang, kemudian ada ekosistem hutan hujan juga ya, hutan hujan dataran rendah, hutan primer, hutan sekunder juga ada. Iya, jadi makanya ya gimana, Kak Wiwit? Tidak, Kakak lanjut saja. Ya, jadi maksudnya gitu Kak. Jadi sehingga disebutkan bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil ya, pesisir kan bagian dari pulau-pulau kecil ya. Kalau bicara tentang pesisir, ya pesisir itu ada juga di pulau besar, tapi kalau kita sudah bicara pulau, pulau kecil, ya di dalamnya ada pesisir juga. Tapi di dalamnya, di pulau kecil akan memiliki ekosistem yang lebih beragam, biodiversitasnya termasuk tinggi lah ya. Apalagi kayak misalnya ada wilayah-wilayah pesisir itu merupakan wilayah-wilayah rentan karena biasanya biota dan tumbuhan yang biota yang hidup di sana itu ya, atau hewan dan tumbuhannya itu merupakan makhluk hidup yang endemik. Artinya dia mampu beradaptasi, dia adalah orang-orang pemenang gitu ibaratnya ya. Dari segala kehidupan yang sulit ini dia mampu bertahan karena kan mereka rentan dengan angin, dengan cuaca yang kayak kamu berubah, ya kan. Kayak kamu kayak kan? saya gitu kan. Menghadapi segala Dia rintangan bertahan yang loh ada di muka dunia ini. iya betul gitu. Jadi unik lah kalau kita mau bicara ya, cuma itu banyak yang BTW Kak Una itu udah berapa lama jadi praktisi di Pulau GAK sendiri? Saya termaksud baru ya teman-teman semua. Saya harap juga saya juga baru belajar. Saya praktisi selama ya kalau di GAK itu dari kapan ya? Dari kira-kira dari kecil ya. Lama itu. Iya maksudnya kalau secara profesional ya, secara profesional ya dari 2021 ya, waktu lulus kuliah, terus saya tetap memutuskan untuk pulang gitu. Dan berarti bermanfaat untuk Papua. Berarti dari tahun 2021 itu Kak Una sudah jadi konsultan lingkungan dan praktisi lah di Pulau GAK. Terus selama dari 2021 sampai 2025 kira-kira tanggapan Kakak yang tentang pengaruh aktivitas manusia yang entah itu positif atau negatif yang di Pulau GAK itu terhadap biodiversitas itu maksudnya yang positif bertambahkah atau berkurang? Atau malah yang negatif yang bertambah? Positif dan negatif ya? Seimbang ya? Kalau negatif dulu ya, kita bahas yang negatif dulu ya. Kita tahu bahwa namanya industri pertambangan tidak akan bisa menjadi industri yang bersih. Apapun yang terjadi. Isu-isu ada teknologi bersih gitu kan, ada teknologi yang baru gitu, nggak bisa. Pertambangan akan terus mengorbankan suatu ekosistem. Tapi pertambangan yang melakukan pengelolaan lingkungan yang baik itu bisa. Seperti itu. Jadi sisi negatifnya adalah tentu saja kita tahu bahwa pasti ada ekosistem yang tadi saya sebutkan dikorbankan, yaitu tanaman-tanaman endemik yang hidup di tanah ultrabasah yang mengandung tinggi nikel. Karena kan harus melalui tahap-tahap tuh pertambangan. Pertama ada land clearing dulu, dibabat habis hutannya kan. Cuma karena ada regulasi yang ada sehingga ya pembabatan hutan tidak lepas dari izin IPPKH, kemudian atau izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga kalau tanaman yang ditebang ada syaratnya harus disimpan gitu kan ya. Kemudian habis setelah itu baru dibuka tanahnya, top soilnya dibuka, disimpan di bank soil gitu. Habis itu kemudian dibuka lagi, ada OB-nya, overburden atau tanah penutupnya, disimpan lagi di bank OB gitu. Terus setelah itu baru dicari yang punya kadar nikel tinggi gitu kan. Artinya dari kegiatan itu
ya ada sumber daya yang akan hilang, dan apabila tidak lakukan pengelolaan yang baik, otomatis akan terjadi kerusakan ekosistem ini kan. Ibaratnya orang bilang apa ya? Mereka punya hubungan satu sama lain ya, Iya. kayak Sama keluarga manusia kan gitu. begitu juga. Maksudnya kalau ekosistem Iya, rusak ya dampaknya ke manusia ya. Contohnya kita bisa lihat lah yang happening sekarang tuh di mana, daerah mana. iya benar Kak Wiwit. Oh ya, Hmm, sebelumnya saya juga mau ucapkan belasungkawa sebesar-besarnya ya untuk iya, keluarga benar. kita Turut berduka di cita. Sumatera itu, berduka Mm-mm. cita. Saya berharap semua yang di Sumatera tetap kuat dan tetap tabah dan tetap semangat untuk bangkit kembali. Kita perbaiki Amin. sama-sama apa yang harus Iya. diperbaiki, dan semua bangsa Indonesia bisa menolong saudara kita yang ada di Iya, dan Sumatera. semoga dari sini ya banyak-banyak orang yang bersadar lah ya. Semoga banyak yang sadar kalau lingkungan itu penting, lingkungan yang sehat itu penting, karena dampaknya bukan cuma ke makhluk kayak flora fauna, tapi juga manusia yang punya akal. Tuh. Iya, betul banget. Dan saya lanjut ya. Ya, Uh, terus yang tadi saya bilang, ekosistem yang ada apalagi satu pulau ya itu kayak keluarga. Ada bapak, ibu. Kalau ibunya meninggal itu maaf ya, dia pasti mengganggu kehidupan si bapak dan anak-anaknya. tuh. Mm-mm. Iya kan? Jadi Mm-mm. apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik, kita sudah tahu bahwa bahkan pengelolaan yang baik pun tidak akan menjamin suatu ekosistem akan terselamatkan, tidak gitu. Jadi mereka menghilangkan beberapa merusak ekosistem ya, dan itu akan jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik akan merusak semuanya. Jadi kayak misalnya kan si atas gunungnya atau hutannya nih rusak nih, tidak dilakukan dengan baik, maka sedimen itu akan lari kepada perairan. Perairan ini kan ekosistemnya banyak tuh. Mm-mm. Ada yang kalau dekat ada kalau di dekat aliran sungai, ada ekosistem estuari di situ. Kemudian jalan dikit ada padang lamun itu kan. Jalan dikit ke sana, wih ternyata ada lagi Bener-bener. apa namanya? Koral kan, terumbu Benar-benar. karang. Mm. Jadi kalau satu rusak akan mempengaruhi yang lain, sehingga baiknya adalah semua itu harus dilakukan berdasarkan regulasi yang baik dan pengawasan yang baik seperti itu. Jadi kalau kalau di negatifnya adalah tentu saja ekosistem di ultra basah ya, tanah ultra basah itu yang punya nikel terganggu karena hewan dan tanaman ya hilang. Kenapa disebut saya sebut juga endemik ya? Mm-mm. Karena tanaman-tanaman di ultra basah itu kan tanahnya ini ya tidak ada nutrisi ya. Susah tanaman tumbuh. Mm-mm, benar. Cenderung kerdil. Tanahnya tanamannya tuh cenderung kerdil dan um, banyak mengikat logam begitu. Karena ada Mm-mm. nutrisi. Arahnya tuh tipis banget. Tanah topsoilnya tuh bisa dibilang tipis banget. Sehingga artinya yang bisa hidup di situ adalah memang makhluk-makhluk terpilih kan. Sehingga ya Mm-mm. bisa disebut juga endemik seperti itu. Iya benar. Itu Nah, kayak makhluk-makhluk yang jadi pemenang lah seperti kawan bilang tadi. Karena dia dari tanah yang miskin hara itu bisa tumbuh gitu loh. Berarti ya dia iya, termasuk yang bisa survive gitu loh. iya dia pemenang kan. Makanya makanya berarti Terus, oh iya, biodiversitas di Pulau Gaki ini memang betul-betul kayak harus dipertahankan lah ya. Pokoknya harus iya, karena memang harus itu jadi dipertahankan. ini enggak sih jadi face of the Papua gitu loh. Salah satu muka dari Papua gitu, Iya, ikoniknya Papua. iya benar. Karena kan dan di GAT juga semua bisa ini ya, bisa akses ya, tidak terkunci seperti itu. Orang bisa bisa tetap menyaksikan GAT itu seperti apa. Dan memang kalau kita bicara tentang positifnya ya, Mm-mm. kalau kita bicara tentang positifnya adalah bentar ya. Iya.
kita bicara tentang positifnya itu adalah kita tahu bahwa kondisi, saya bisa bilang bahwa setiap lokasi punya kondisi atau spesifikasi atau karakteristiknya itu berbeda-beda.